Untuk selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, sesuai dengan tema kita, bagaimana tips atau kiat digital ya untuk membantu penjualan Anda, mungkin silakan saya serahkan waktunya kepada Bu Sarah. Silakan Bu Sarah. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito Loho. Sudah sangat clear sekali. Kita langsung aja kepada tentang, saya buka dulu share-nya ya Pak Tito ya. Saya jadikan Bu Sarah fokus dulu ya sebentar ya. Oh iya, iya. Oke. Oke, udah Bu Sarah silakan. Udah. Just wait. Bisa. Oke, ini lagi dibuka. Oh ya, sementara sebagai tambahan, kita sepakati aturan permainan bersama bahwa selama presentasi dilakukan, harap rekan-rekan sekalian menjaga mikrofon agar tetap dalam kondisi mute ya. Nanti untuk bicara akan ada sesinya, jadi jangan khawatir untuk bertanya, komen segala. Sementara presentasi berlangsung, harap selalu dijaga dalam kondisi mute untuk mikrofonnya. Terima kasih. Ya, sudah terlihat ya Pak Tito? Udah keluar. Udah, oke. Jadi saya ini bukan ahlinya IT, bukan ahlinya digital banget juga seperti teman-teman yang lain yang memang sudah namanya fokus di program atau di sosmed khusus. Tapi saya ingin memberikan share tentang kiat sukses pemasaran via digital dikarenakan saya memang dari mulai awal ya hingga sekarang, dulu berbisnis konsultan itu dari tahun 2009 sampai sekarang saya pakainya semuanya serba digital. Dan di kuliner yang sekarang ini di BKR pun itu dari tahun 2017 juga pakai digital. Namun jauh lebih besar 100% saya mendapatkan uang dari bisnis konsultan tuh dari digital. Bayangin itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Dan ya mudah-mudahan apa yang saya dapatkan waktu saya memanage dari konsultan dan sekarang memanage bisnis kuliner sedikitnya lebih lebih banyak tahu celah-celahnya lah ya sedikit ya. Oke, jadi Bapak Ibu sahabat BK semua, kunci bisnis kuliner saat ini adalah memang pemasaran via digital online. Jadi kita kuatkan di arah ke sini ya, produk kita udah punya, cita rasa kita sudah punya, semuanya udah punya, kita akan belajar ke pemasaran via digital online. Apa itu pemasaran online? Yaitu suatu strategi pemasaran produk, barang, atau jasa yang memanfaatkan berbagai media di internet. Jadi kalau belum pakai internet, belum pakai handphone, itu namanya belum online gitu loh maksudnya ya. Jadi di internet itu medianya apa? Ada website. Website itu adalah satu aplikasi besar yang biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan ya. Untuk kuliner pun banyak juga dipakai, untuk bisnis-bisnis lain pun kayak fashion juga banyak dipakai jika diperlukan. Nah, nanti teman-teman BKR justru harus punya website, tapi kita bicara ke arah yang umum dulu. Ada website, ada aplikasi ya. Aplikasi itu kayak aplikasi Gojek, Grab yang kita banyak kenal tuh, aplikasi-aplikasi lainnya di Play Store. Kemudian sosmed. Nah, sosmed inilah yang saya akan sampaikan di informasi di seputar sosmednya. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan lain-lain. Ada Twitter, dan lain-lain ya, saya tidak sebutkan. Tapi saat ini saya ingin bicara di dua hal saja, karena di antara banyaknya sosmed saat ini adalah Facebook dan Instagram, yaitu dua sosial media yang paling menonjol untuk dimanfaatkan oleh para BKR sebagai media promosi dan berjualan online yang sangat efektif. Nah, hal ini kenapa? Karena memang banyaknya pengguna gitu. Jadi banyaknya pengguna orang yang memakai sosmed Facebook dan IG, khususnya di Indonesia. Oke, syarat bisnis kuliner go online. Kita bicara ke go online, tadi saya sudah bilang ada produk. Ya, jadi kalau kita nggak ada produk, gimana mau online? Jadi harus siapkan dulu produknya. Kemudian kita punya cita rasa yang enak. Jangan sampai kita jual secara online, tapi rasanya ternyata setelah dibeli ya, dicoba, itu orang kapok, nggak beli lagi. Nah itu hati-hati juga. Jadi itu tetap harus punya cita rasa yang enak. Kemudian bahannya berkualitas dan sehat. Tentu orang kalau udah makan produk kita enak,
Pasti akan jadinya repeat order ya. Lalu kita udah ada kemasan, logo, tagline. Ini yang pernah saya ajarkan kepada peserta BKR di awal dulu ya, di pertama kali saya ajarkan memang untuk bisa go online, ini dulu yang kita siapkan. Kemudian kita harus tahu juga tentang segmen marketnya. Jadi segmen marketnya apa? Kalau saya kan bisnis ayam geprek dulu ya, sekarang ayam goreng gurih plus banana nugget. Sekarang banana nuggetnya diganti jadi pisang goreng greget lah, aneka olahan pisang dan ayam. Jadi segmen saya adalah semua orang suka, dari mulai yang muda hingga yang tua. Nah, itu segmen saya. Kemudian punya dan hafal akun email tanda seru 2. Kenapa? Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman UKM ya, di mana saya suka ngajar di beberapa tempat di kedinasan. Itu rata-rata kok masih nggak punya akun email gitu. Sekalinya dia punya, lupa akun emailnya apa, nggak dicatat. Akhirnya pada saat dia ingin menambah atau mengedit, nah itu tidak ada akun emailnya gitu, lupa, jadi nggak bisa. Akhirnya bikin email, bahkan punya email jadinya banyak berkali-kali. Ini jangan sampai ya Bapak Ibu mulai sekarang punya dan hafal akun email, 1 saja cukup atau 2 maksimal ya. Oke, nextnya. Nah, kita di sini akan mengoptimasikan iklan kita melalui Facebook, Instagram dan Facebook. Gitu ya, kita buka dulu di Instagram. Bapak Ibu pasti udah biasa lah pakai Instagram, apalagi sekarang yang namanya foto ada di mana, lagi ngapain, lagi ngobrol langsung upload di Instagram. Begitu juga sama Facebook. Cuman Instagram ini banyak untuk kalangan lebih kalangan ke muda ya, mulai dari 50 tahun ke bawah kayaknya. Nah, Instagram ini untuk promosi produk ya. Gunakanlah Instagram yang akun bisnis. Kalau yang tadi saya ceritakan Instagramnya pasti Instagram yang akun biasa. Jadi masih akun pribadi, personal. Kemudian saya akan bicara tentang Instagram akun bisnis, hashtag, dan Instastory. Ya, kita lihat. Oke, ini langsung saya ke poin-poin saja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang namanya Instagram biasa itu yang seperti ya yang like-nya ada nama gitu ya, ada informasinya dia siapa. Tapi kalau Instagram yang akun bisnis ini berbeda. Ini saya contoh yang secara baget sudah akun bisnis. Jadi terlihatnya seperti ini. Coba teman-teman BKR lihat di Instagramnya apakah sudah seperti ini, berarti belum akun bisnis. Tapi kalau sudah ada edit profil gitu, ada promosi, ada insight, ada kontak, itu sudah akun bisnis atau akun profesional namanya. Nah, cara membuat akun bisnis, kalau Instagramnya masih biasa, coba ambil yang kanan, ya 3 itu. Nah, ada tanda panah, diklik di situ. Nanti akan keluar seperti ini, view-nya. Ada di bawah pengaturan. Pengaturan yang paling bawah inilah yang Bapak Ibu bisa klik. Lalu akan keluar akun. Di sini akun, ya diklik saja. Ini untuk ke arah akun bisnis ya, untuk menjadi Instagram akun bisnis. Lalu setelah diklik akun tadi, dia akan keluar aktivitas Anda dan lain-lain, lihat ke bawah. Nah, beralih ke akun profesional. Langsung diklik ini, nanti akan keluar langsung guidance untuk bisa menjadi akun profesional. Lalu ada tanda panah yang tebal nih, saya kasih seperti ini, ada akun tertaut. Kalau Anda klik, dia akan meminta link kepada akun Facebook. Jadi sekarang sahabat BKR kalau punya bisnis yang mau kita promosikan melalui Instagram itu harus bertautan dengan Facebook. Karena Facebook mungkin sudah kerjasama dengan Instagram, harus diklik itu. Kalau nggak diklik, tidak bisa. Jadi nggak bisa jadi akun bisnis. Sekarang justru diminta. Nah, jadi harus ingat tuh emailnya, email kita pada saat kita bikin Facebook sama bikin Instagram. Dan akun yang tertaut itu ke Facebook, bukan Facebook biasa. Bukan Facebook yang nanti akan saya ceritakan lagi itu Facebook seperti apa. Jadi tertautnya kepada Facebook fanpage, halaman Facebook ya yang kita buat. Oke, kita belum bicara Facebook, tapi kita bicara ke akun Instagram dulu. Oke, kita klik. Nah, ini.
Pada saat kita sudah masuk sebagai akun profesional di Instagram, pastinya inilah yang dapatkan akun profesional gratis. Jadi kita gratis masuk situ, dengan akun profesional Anda mendapat akses ke insight tentang pengikut dan kinerja akun, opsi kontak baru dan lainnya. Ya, jadi insight itu artinya kalau kita udah punya akun profesional, pada saat kita posting kita bisa ngecek bahwa postingan kita ini yang ngikuti akunnya siapa, kemudian ada berapa yang nge-like, kemudian kan kita tidak bisa lihat hanya like, tapi yang viewers ya, yang melihat itu dikasih tahu, yang melihat akun kita siapa aja nih, lalu menjangkau sampai berapa banyak. Sementara kalau di akun Instagram itu nggak kelihatan. Jadi kalau di akun bisnis inilah bisa kelihatan jelas, gitu ya. Lalu kinerja akun dan kontak baru. Nah, biasanya kalau di akun pribadi itu nggak ada kontak kita di bawah. Jadi orang nggak bisa tahu kontak kita. Tapi khusus akun profesional, akun bisnis itu ada kontak kita, ya. Bahkan sampai lengkap. Intinya memang kita membuka kepada semua orang untuk bisa masuk ke akun kita. Kenapa? Karena kita jualan. Jadi kalau teman-teman ada juga yang saya punya teman tuh, saya nggak mau kontak saya kelihatan gitu. Saya nggak mau nanti dia tahu alamat saya dan lain-lain. Saya takut dan segala macam. Itu artinya dia belum siap jualan gitu ya. Jadi kalau sudah kita mau membuka promosi, mau kita jualan produk kita, ya sudah siap. Semua kontak, alamat, toko, foto dan lain-lain sudah diposting yang akan diketahui oleh banyak orang bahkan sedunia yang kita bisa mereka bisa nikmati apa yang kita punya, ya. Kemudian kita bisa pelajari tentang pengikut Anda. Nah, jadi kita juga siapa sih yang ngikutin ini gitu loh. Itu bisa lebih detail. Gitu. Inilah kelebihan-kelebihannya. Dan untuk akun Instagram bisnis bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi buat promosi di Instagram untuk membantu menjangkau lebih banyak orang dan membangun komunitas, betul. Kenapa bisa menjangkau lebih banyak orang? Karena memang dia akan bergeria lebih banyak dengan promotion yang tadi, karena kita memang terbuka. Jadi saya akan bicara ke depannya bagaimana bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Nanti kita ke depannya akan kita bahas. Lalu dapatkan opsi kontak baru, sama saya tambahkan tombol hubungi ke profilnya sama ya, kontak tadi itu ini dijelaskan. Oke. Nah, kalau kita sudah menjadi akun bisnis ya, lalu kita bisa promosi. Promosinya dengan cara misalnya saya memposting foto ini ini contoh foto saya bolu ya, bolu jadul marmer nih. Saya posting ya, dan banyak kan postingan saya, lalu besoknya saya bikin posting lagi. Lalu saya jualan ini, posting lagi. Nah, postingan yang memiliki kinerja yang bagus artinya mendapat viewers banyak, orang melihat banyak tuh postingan kita, tertarik. Karena itu kan masuk mana-mana kan. Kemudian postingan kita itu banyak yang like juga. Atau tidak di-like tapi yang viewers banyak juga sama. Atau banyak yang komen. Tidak di-like juga tapi banyak yang komen. Nah, ini akan keluar insight dari Instagram bahwa kita diminta promosikan postingan ini untuk menjangkau pemirsa yang lebih luas. Nah, dia memberikan advice gitu. Jadi dia bilang promosikan nih Sarah, bahasanya gitu. Promosikan nih Sarah, ini postingannya bagus loh, banyak yang lihat loh. Coba kamu lihat insight-nya gitu loh. Coba kamu lihat nih analisa Instagram bahwa postingan kamu udah menjangkau sekian banyak sampai ke daerah ini, daerah itu gitu loh. Itu banyak sekali informasinya. Nah, kalau sudah ada informasi ini, sangat sayang kalau kita tidak promosikan, Bapak Ibu. Ini enaknya. Jadi kalau akun pribadi kan kita posting mau yang like ribuan juga, yang viewers ribuan juga gitu ya. Ya biasa aja. Itu tidak bisa promosi, tidak bisa apa-apa, hanya kita bisa dikenal orang banyak saja. Tapi kalau sini bisa promosikan sehingga kita bisa menjangkau orang untuk bukan like, bukan untuk apa kita minta like, bukan untuk apa, bahkan dia bisa follow kita, bahkan bisa membeli barang kita. Yang paling penting kan gimana sih caranya dia beli kan gitu ya. Jadi ini. Oke, kita next slide. Nah, ini saya informasikan tentang kalau kita sudah menjadi akun bisnis akan keluar seperti ini, promosi ya, yang sebelah atas panah kuning.
Artinya postingan kita dapat dipromosi. Kalau di akun biasa nggak bisa promosi apa-apa. Mungkin buat teman-teman yang udah punya akun bisnis udah tahu, tapi kita coba kita kaji lagi ya. Kemudian insight yang tadi saya bilang, analisa posting selama 7 hari terakhir. Jadi dianalisanya oleh siapa? Bukan kita, oleh Instagram. 7 hari terakhir. Isinya apa sih analisanya? Akun yang dijangkau. Jadi kita sudah menjangkau akun mana aja nih, gitu loh. Kemudian interaksi komen pun dinilai sama Instagram. Ini komennya bagus nggak? Sesuai nggak sama produk kita? Kalau bagus, dia akan menyarankan untuk diiklan. Tapi kalau nggak bagus juga spam aja bisa ketahuan loh di sini insight-nya. Kemudian total pengikut. Nah, atau yang menge-save. Ada gambar apa ya namanya? Save gitu kan, sebelah kanan. Jadi postingan kita ada orang yang suka sama postingan kita. Dia simpen. Mungkin saya biasanya posting resep ya, resep masakan. Lalu dia simpen resep kita tuh. Berarti ini adalah celah buat kita untuk mempost lagi, ya. Dia pasti akan follow, dia akan bisa lihat terus. Kita harus semangat. Dia udah tertarik sama kita nih. Kita keluarkan deh tadi resep, sekarang kita jualannya gitu. Seperti itu. Ya, itu insight. Kita manfaatkan insight-nya. Lalu pesan makanan. Ini yang paling saya suka. Jadi kalau di Instagram itu ada pesan makanan. Kalau yang melihat postingan saya, di depannya ada pesan makanan, coba aja diklik. Itu pasti langsung ke GoFood saya tuh. GoFood atau GrabFood saya. Jadi tapi saya saat ini saya lagi masukkan ke connect ke GoFood saya. Gitu. Ya. Jadi saya sudah tidak perlu promosi yang banget kan, yang kemana-mana. Jadi sudah dengan Instagram, ya. Instagram orang mau beli makanan kita lewat Instagram. Mungkin dia malas lewat GoFood, itu cari-cari nama Sarah Baget mana sih, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya di sinilah ajang promosi kita, pesan makanan langsung. Apalagi yang deket-deket itu banyaknya lewat sini malah, Bu Sarah saya nggak tahu kalau Bu Sarah ada GoFood katanya gitu. Saya pas buka Instagram kok ada pesan makanan ya. Pas saya buka kok langsung ke GoFood, ya udah saya langsung beli. Kebetulan teman yang deket-deket ya, jangkauannya hanya sampai 5 kiloan gitu. Itu bisa tuh pesan makanan di sini. Lalu kontak. Nah, ini kontaknya, nomor yang bisa dihubungi untuk pesanan. Udah enak banget. Dia kalau open PO atau apa, atau ada yang ingin ditanyakan apapun, kita harus terbuka untuk interaksi. Mereka tanya makanan kita kah, nanya harga kah, atau apakah, ini bisa dikontak. Dan paling enaknya lagi, yang paling atas ini ada di Sarah Baget, kategorinya apa kan, dapur memasak ya, ready frozen, ready go grab, ada YouTube. Nah, saya juga masukkan YouTube saya. Ini YouTube ini hanya untuk gimmick-gimmick saja, resep-resep masakan, atau saya lagi bikin apa gitu. Ini saya masukkan di sini. Jadi kan mereka lihat aktivitas saya. Jadi tidak hanya sekedar jualan tok. Ternyata jualannya memang seperti ini, sampai dapur saya gitu. Saya banyak masukkan ke dalam video. Dan ini alamat lengkap. Begitu. Jadi gunakan fitur ini Nah, ini ada yang bulat-bulat ini juga dipakai nih. Ada testimoni, aneka resep, ada bestsellernya apa. Ini saya sebutkan di sini. Ini hanya sekedar contoh saya yang kecil, tapi Bapak Ibu coba lihat BKR atau bisnis kuliner yang besar-besar. Kita contoh yang besar-besar. Itu juga sama pemakaiannya. Coba kita pelajari juga di situ. Tapi ini yang saya maksimalkan, ya alhamdulillah sampai sekarang. Saya makanya tadi agak repot ya Pak Tito, karena saya emang agak lumayan full sekarang ini untuk di bisnis kuliner nih. Oke, lanjut. Ini contoh ya Bapak Ibu. Saya berikan postingan saya ini. Jadi kalau kita sudah punya Instagram akun bisnis, nah, beda banget kan tampilannya. Kalau akun pribadi ya ada foto kita yang lagi begini, yang lagi ngapain sama anak sama itu ribet kalau menurut saya. Orang mau beli makanan, ya scroll dulu, cari mana ya bolunya Sarah, mukanya Sarah mulu, itu nggak mau gitu loh, males dia. Jadi kalau kita sudah punya Instagram untuk bisnis, ya sudah, adalah produk kita semuanya. Sesekali boleh kita, tapi itu ada kita yang menginformasikan tentang bagaimana produk kita. Ngajarin. Apa Piru cari apa? Dan ini ada contoh lagi yang di kanan juga ini makan. ada suara ya. Yang di kanan ini adalah bakery nih. Nah, jadi produk roti. Semua tentang roti. Jadi Bapak Ibu juga harus
pilih saat memposting. Jadi kita tidak hanya tidak sekedar memposting saja, punya makanan posting, pilih. Nanti saya akan ajarin juga cara foto yang baik ya, pencahayaannya gimana, berapa derajat Celcius kita mesti ambil, terus propertinya seperti apa, itu juga penting. Tapi nggak ribet, saya nggak mau yang pakai ribet karena memang saya nggak belajar fotografi. Tapi kita belajar apa adanya yang ada, karena kita sekarang dituntut menjadi pebisnis rumahan yang serba bisa, Bapak Ibu. Bisa jadi fotografer sendiri, bisa jadi IT-nya sendiri, seperti itu ya. Ini contoh, jadi kalau bikin postingan Instagram yang seperti ini, jangan campur aduk. Ini masih juga sama contoh. Nah, sebelah kanan juga ini hanya sekedar boleh saya kasih masukan, misalnya kita buat bolu nih ya, kue bolu, ada propertinya, kasih tahu cara buatnya. Kalau ini masih belum detail, saya ada cara buatnya. Itu juga bagus, banyak postingan yang paling disukai oleh banyak orang. Nah, nanti baru di bawahnya, saya membuat ini harga jual sekian, itu boleh. Jadi gimmick-gimmick dulu, nggak langsung bolu jadul, harga 100.000 misalnya, itu males orang nggak suka. Tapi kita kasih tahu background belakang kita nih, dapurnya, cara bikinnya, kemudian harga sekian, open PO misalnya, kayak gitu ya. Oke, nah ini tentang hashtag. Bapak Ibu udah lihat kan simbol itu hashtag. Saya menekankan kepada ini, saya hanya simpel saja nih ngejelasin di sini. Hashtag itu adalah membantu mempercepat penyampaian informasi atau promosi produk. Ini namanya hashtag. Banyak semua kayaknya udah tahu hashtag. Tapi saya masih ketemu yang namanya hashtagnya boleh dikatakan error, asal-asalan, tidak sesuai maksudnya. Ada yang pasang apa ya namanya? Pasang kue, misalnya dia bikin kue bolu lah, anggaplah gitu. Hashtagnya dikala hati senang, gitu hashtagnya. Jadi pada saat diklik dikala hati senang ya keluarnya orang-orang lagi happy-happy, bukan masalah bolu gitu loh. Nah itu yang saya ingin Bapak Ibu jangan salah hashtag. Layaknya sebuah keyword pada search engine. Jadi maksudnya keyword itu kata kunci. Orang mau nyari apa sih di akun kita di Instagram gitu, itu layaknya. Fungsi hashtag kata kunci itu nanti apa? Bolu misalnya, kue bolu itu adalah keyword kita ya. Lalu search engine, mesinnya si Instagram membaca kue bolu, gitu loh. Nah, fungsi hashtag pada IG tidak jauh berbeda juga sama kayak Twitter. Jadi pada saat kita ketik kue bolu, mesinnya si Instagram ngecek, yang keluar semua kue bolu. Salah satunya ada kita. Kayak gitu, itu maksudnya hashtag. Jadi dengan menggunakan hashtag, pengguna dapat langsung masuk ke topik yang ingin dilihat atau yang dicari, gitu ya. Kemudian coba kita cek sini. Nah, nih contoh. Saya penggunaan hashtag yang baik. Saya bikin di postingan kue, kemudian di bawahnya ada caption kita ya. Caption bahwa bolu jadul marmer ini adalah begini, sampai akhirnya paling bawah sekali udah selesai, ada tulis hashtag bolu jadul marmer, hashtag kue bolu, hashtag bolu marmer, hashtag resep kue bolu, dan sampai baking cooking. Itu hashtag yang saya buat tuh untuk kue bolu saya. Bapak Ibu, sahabat BKR bisa lihat di sini. Ini hasil review saya dan saya sudah tahu udah nggak perlu review lagi, tapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu kalau kita buat hashtag bolu jadul marmer ternyata berapa banyak yang lihat, yang ngepost. Ada 100 lebih postingan. Berarti ada 100 lebih juga yang lihat. Itu baru yang ngepost. Yang lihat udah otomatis mereka juga dan bahkan orang yang mencari itu gitu ya. Hashtag kue bolu 130.000 postingan. Hashtag bolu marmer 64,54 ribu. Resep kue bolu 58,4 ribu postingan. Banyak sekali yang mengepost dengan hashtag ini dan pasti yang nyari seperti ini. Contoh kayak saya. Misalnya saya lagi nyari waktu belum bikin misalnya resep kue bolu. Saya bikin bukan hashtag ya, ketik saja. Itu keluar semua postingan kue bolu tuh. Ketemulah Sarah Baget, oh dia jualan kue bolu, oh ada resepnya, gitu loh. Itu maksud saya penggunaan hashtag yang baik. Jadi baking time, nih lihat ada hashtag baking time. 804.000 postingan, bayangin. Saya sangat tertarik, akhirnya hashtag ini saya pakai. 804.000 postingan, berarti banyak sekali yang melihat, banyak sekali yang ngepost. Insight saya untuk kue bolu ini makanya tadi sampai 95% kinerja akunnya.
Jadi Bapak Ibu kalau mau posting makanan atau posting kue yang kita mau sesuai judulnya, sesuai kuenya, ya bikin hashtag yang sesuai kuenya. Jangan sampai kita hashtag kue bolu yang kita send kue bolu, posting kue bolu, hashtagnya tapi dapur enaknya nggak nyambung gitu. Atau dapur Sarah juga nggak nyambung, nggak perlu itu. Tapi yang paling penting adalah makanan-makanan kita. Kalau misalnya ayam goreng gurih gitu ya, bawahnya jagonya ayam, doyan makan ayam, seperti itu. Terus apa ya, pokoknya seputar ada informasi tentang ayam gitu. Sampai KFC aja boleh dimasukkan, KFC. Jadi orang pada saat nyari KFC keluar ayam kita, itu boleh. Nebeng-nebeng di situ. Paling enak kita bermainan di hashtag. Karena hashtag itu sangat ngebantu banget ya dalam mempromosikan produk kita. Gitu. Jadi pergunakan hashtag. Yang paling besar peran di dalam Instagram sebenarnya hashtag dibandingkan iklan berbayar. Kalau berbayar kan masih banyak kita pertama kita harus modal dulu. Walaupun hanya 10.000, tapi kalau hashtag tidak berbayar dia bisa merambah kemana-mana. Ini enaknya akun bisnis atau akun biasa pun bisa, tapi akun bisnis lebih mengena karena bisa langsung dia bisa pesan makanan. Jadi hashtag keluar, orang cari langsung ke arah saya, misalnya ke arah Sarah Baget ketemu, dia langsung pesan kue bolu, misalnya gitu ya. Jadi intinya untuk hashtag cukup mencantumkan hashtag yang tepat untuk produk Anda sesuai dengan produk yang di-post. Itu pesan saya. Kemudian ini Instastory. Instastory juga sangat luar biasa. Boleh saya buka sedikit ya, ini Instastory saya. Ya, seperti ini. Cantik kan? Makan dulu ya. Nah, hanya segitu aja Instastory, sedikit saja, hanya beberapa detik saja, tapi sudah memberikan informasi yang cukup padat. Pada saat kita buka kuenya, ini loh enak gitu kan, bikin tergiur. Lalu yang paling enak dari Instastory, ya sahabat BKR, bisa pesan makanan dari Sarah Baget. Kalau memang produk kita masukkan ke dalam GoFood, bisa masukkan ini. Ada di mana? Ada di stiker. Jadi pada saat di Instastory ada di sebelah kanan kan ada tulisan, ada stiker. Stikernya ketik, itu stiker itu kerjasamanya Instagram sama beberapa partner Instagram loh, seperti GoFood, GrabFood, partner-partner mereka. Shopee juga bisa. Tapi Shopee belum deh, sorry. Shopee belum, Shopee masih yang di depan, yang di sininya belum. Nah, ini bisa dimasukkan, kalau klik pesan, dia langsung beli makanan kita melalui GoFood. Tapi kalau kita tidak ada GoFood, nggak apa-apa. Jadi bikin aja langsung ke profil kita. Kita arahkan, nanti ada yang pesan makanan yang arahkan ke profil kita. Ya, kalau ini kan saya GoFood. Lalu saya kasih bolu jadul marmer cuma 100.000 per loyang, dapat 24 potong. Nah, udah banyak banget, saya sampai penuh nih hari ini untuk baru satu kali Instastory. Cuman Instastory hanya berlaku satu kali 24 jam. Jadi sebentar. Kalau ini sesinya habis, harus ganti lagi. Ya. Oke, kita next. Ya, kita sekarang ke Facebook, tapi ini adalah fanpage Facebook. Halaman Facebook yang dibuat terpisah, ya ini artinya fanpage Facebook adalah halaman Facebook yang dibuat terpisah dari profil pribadi Facebook dan merupakan akun bisnis yang mewakili brand, produk, atau perusahaan atau organisasi. Jadi dapat dikatakan tuh bahwa fanpage adalah fitur yang terpisah ya yang ditawarkan oleh Facebook kepada Anda untuk bisa membuka bisnis online. Nah, salah satu syaratnya adalah sahabat BKR harus memiliki akun pribadi dulu pada Facebook, ya. Kemudian baru bisa bikin fanpage. Jadi kalau belum ada akun pribadi ya nggak bisa langsung fanpage. Jadi akun dulu, habis itu nanti ada caranya. Oke, kita lihat caranya langsung sini ya. Oh, ini masih fungsinya dulu. Fungsi fanpage Facebook. Pertama, akun bisnis jelas. Jadi ini bukan akun pribadi, ya. Kalau akun Facebook yang biasa, kita hahihi, kita jalan-jalan, kita kemana, kita makan, kita seru-seruan, sampai foto-foto lucu, saya share sana-sana sini. Nah, itu namanya akun Facebook pribadi. Kalau akun bisnis, bukan. Kita akun bisnis fokus kepada produk. Ya, jadi postingan produk-produk kita kalau boleh dikatakan jadi katalog tuh di dalam akun bisnis Facebook. Dan keuntungannya, fungsinya bisa beriklan produk.
Kemudian yang kedua, followers-nya unlimited. Nah, ini paling enak, followers, pengikut kita tidak dibatasi, Bapak Ibu. Kalau di Facebook maksimal kan 5.000. Kalau udah 5.000 harus bikin Facebook baru. Saya sampai udah mencapai 5.000 saya sampai delete-deletein tuh. Kan capek juga. Kalau bikin baru udah nggak enak lagi. Ini delete itu sangat terbatas ya. Tapi kalau fanpage Facebook unlimited mau berapa puluh juta pun ya itu boleh, nggak dibatasi. Lalu ketiga, bisa menjadi toko online. Nah, itu nanti ada fiturnya. Apakah Anda restoran? Mau dibuka seperti restoran? Mau dibuka sebagai toko online? Atau mau apa hijab fashion atau macam-macam? Itu ada kategorinya. Lalu keempat, fanpage Facebook itu terindeks oleh search engine. Balik lagi, search engine apa? Mesin pencari yang menganalisa. Jadi ada penganalisanya. Insight post. Jadi postingan kita itu nanti seperti tadi Instagram ya, bisa diberikan advice. Kalau postingannya bagus, langsung diberi advice untuk promotion gitu. Itu enak. Kalau Facebook biasa kan walaupun yang like sampai ribuan, kita bangga banget nih postingan kita. Tapi nggak untuk promosi, nggak apa ya sudah begitu saja. Tapi kalau ini enggak, kita ke arahnya jualan ya, kita arahnya jualan. Lalu free tag. Jadi siapapun bisa nge-tag nih. Bisa nge-tag fanpage Facebook kita. Nah, kalau di Facebook biasa itu kan harus berteman. Kalau nggak berteman nggak bisa, atau menjadikan akun publik gitu ya. Tapi kalau fanpage Facebook dia bisa di-tag sama siapapun. Lalu muncul pada newsfeed buyer. Nah, newsfeed buyer ini artinya kalau pembeli sama kayak hashtag. Jadi kalau kita punya fanpage Facebooknya misalnya Sarah Cake ya. Orang kalau ketik cake ya udah, atau bisa muncul di dia punya gitu, dia di pilihan dia, itu bisa jadi keyword lah jatuhnya seperti itu. Oke, ini salah satu membuat fanpage Facebook. Saya pernah mengajar jadi sumber di Bogor, itu di komunitas bagus ya, dan banyak UKM-nya, juga UKM-nya udah keren-keren juga, tapi sayang ternyata masih banyak yang belum punya fanpage Facebook, belum punya halaman Facebook. Dan setelah saya bicara, saya turun, alhamdulillah sampai sekarang ada kali 15 orang, 15 pebisnis yang sudah mantap. Saya saat itu langsung saya praktis saja. Nih caranya begini ya. Saya duduk gitu, saya buatkan step-step simple langsung saat itu untuk membuat fanpage Facebook. Dan berjalan dulu, katanya banyak yang bilang, Bu Sarah, alhamdulillah saya sekarang banyak banget yang order dan enak banget masukin di situ. Nah itu jadi membuat saya wajib kasih tahu juga teman-teman, kalau belum punya fanpage, sayang banget kita jualan di Facebook kita. Kenapa? Facebook pribadi itu campur aduk. Jadi kita kalau nyari produk kita susah. Campur aduk sama yang tadi saya bilang, sama di Instagram sama. Kita sama anak-anak, kita lagi sama keluarga, lagi jalan-jalan, jualan kita ketutup tuh sama postingan yang lama, kan seperti itu. Jadi kalau di fanpage tidak. Nah caranya kayak gini. Lihat di beranda kita ya, di sebelah tengah ada gambar kayak bendera. Itu diklik, nanti keluar halaman. Nah, ini nanti tinggal tambah. Halaman Anda, ini contoh saya nih, halaman saya udah banyak banget. Ada izin tender, bisnis kuliner, Sarah Baget, PT Amarta, tender TV, izinnya banyak sekali, ini sampai ke bawah. Dan kalau mau buat, kalau belum ada pasti nggak ada tulisan halaman Anda apa aja, nggak ada. Jadi jangan kaget kalau nanti Anda buat halaman kan belum ada, ini kosong bawahnya. Ya, jadi buat, diklik, lalu, nah ini. Buat halaman Anda, halaman adalah ruang bagi orang lain agar bisa terhubung secara publik dengan bisnis, merek pribadi, atau organisasi Anda. Ini guidance kita ya, jadi biar kita tahu juga halaman itu untuk apa. Kemudian Anda dapat melakukan sesuatu seperti menampilkan produk dan layanan, mengumpulkan donasi tuh, mau ngumpulin donasi aja itu harus bikin halaman juga, dan membuat iklan. Ya, kita fokus kepada menampilkan produk, layanan, dan bikin iklan. Gimana caranya? Nah, jutaan orang menemukan dan terhubung dengan halaman setiap hari. Ini kenikmatannya kita punya fanpage. Kalau halaman biasa, orang harus temenan dulu. Kalau nggak temenan juga, ya cari-cari dulu, nggak keluar semuanya tuh identitasnya di bawah. Tapi kalau untuk fanpage udah kebuka semua, ya. Lalu nama apa yang ingin Anda berikan untuk halaman ini? Nah, nama halaman berupa nama bisnis,
merek pribadi, atau organisasi Anda. Jadi jangan sekedar nama ya. Saya juga kalau nama Sarah doang saya nggak mau gitu. Ini karena saya berhubung dengan brandnya Sarah Baget, jadi Sarah Cake. Karena saya jualan cake misalnya nih, ini contoh ya. Misalnya saya jualan cake, harus ada cake-nya. Cake-nya inilah yang menjadi keyword. Yang orang kalau cari cake ke sini. Atau peserta BKR misalnya olahan hasil laut, bisa aja kan? Jadi punya makanan tentang seafood, tulisannya halamannya adalah olahan hasil laut, gitu. Itu bisa. Jadi orang kalau nyari olahan atau hasil laut bisa ke situ. Atau lebih fokus lagi kepada jajanan pasar misalnya, jajanan tradisional. Atau nama kuenya langsung, memang fokus kepada kue ulang tahun, bisa juga. Jadi nama itu, brand itu untuk mencari search engine. Ya, kategorinya. Nah, saya Sarah Cake, kategorinya adalah toko roti. Jadi ngambil kategorinya harus yang sesuai produk. Karena banyak sekali nih pilihan di bawah ini. Kategori populer ada blog pribadi, ada toko kelontong, ada produk dan layanan, ada macam-macam di sini, ya. Jadi kalau memang saya fokus kepada cake, berarti ya toko roti. Tapi kalau kita berbagai macam makanan, cari kategori yang sesuai di sini. Bisa jadi restoran, gitu ya. Jadi semua orang kalau cari makanan untuk mencari restoran akan keluar kita. Tapi kalau orang mencari roti akan toko roti, teman-temannya toko roti semua saya nantinya. Seperti itu. Lalu ingin menambah alamat, ini akan membantu orang menemukan dan mengunjungi lokasi. Jadi saya selalu masukkan alamat fanpage Facebook saya, karena alamat rumah saya pun sudah di Google Businessku. Saya sudah coba cek kalau Bapak Ibu pengen tahu Google Businessku, atau di Google Map, ya alamat rumahnya kan nggak ada nama, tapi saya ada namanya kan, Sarah Baget Banana Nugget. Itu bisa diganti. Jadi kita bisa minta request alamat ini, Jalan Asri 7 ini adalah alamatnya Sarah Baget. Itu bisa request. Jadi orang kalau nyari alamat saya nggak perlu lagi jalan apa gitu, kepanjangan RT RW, nggak usah. Tulis aja Sarah Baget, keluar langsung ke alamat saya. Oke, next. Kemudian tinggal tambahkan gambar ini, ada tambahkan foto sampulnya, lalu tambahkan foto profil. Gimana cara menambahkan ini? Saya gambar foto ini ya, Sarah Cake-nya, lalu nanti profilnya ya foto saya atau foto produk boleh. Lalu kemudian kalau diklik lagi tadi ada permintaan sebuah tombol ya, tadi saya lupa. Nah, ini ada beli produk atau layanan. Kita mau tombol yang mana nih? Kita bisa atur. Mau pesan sekarang, beli sekarang. Kalau pesan kan berarti open order, PO. Kemudian bisa pesan lalu bisa diantarkan, ada komunikasi lagi. Tapi kalau beli sekarang biasanya udah langsung tuh. Kemudian pesan makanan juga sama. Lalu kita hubungkan dengan WhatsApp. Nah, hubungkan halaman Facebook. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang pusing, pengen, kalau saya ya fanpage Facebook, kalau pesan makanan berarti kan harus lihat Facebook itu terus. Kalau saya langsung hubungan aja ke WhatsApp saya, supaya kalau orang suka sama produk saya, dia langsung tekan WhatsApp, masuk ke WhatsApp saya. Ustaz, saya lihat Facebook, Ustaz jualan ini ya, bisa nggak saya order gitu. Itu langsung enak ke WhatsApp. Jadi kalau, tapi terserah ya, Anda silakan pilih yang mana. Ini adalah beberapa fitur yang disediakan oleh Facebook supaya mau dihubungkannya kemana. Kalau website, saya biasanya pelajari selengkapnya. Atau mau juga telepon. Saya dulu pernah pakai fitur telepon, ramai juga. Tapi kasihan kalau sampai saya dalam keadaan nggak ready gitu. Itu ramai juga. Telepon sekarang, dia klik langsung ke arah telepon itu. Hubungi kami nanti ada pesan, bisa pakai surat dan email dan lain-lain. Nah ini fitur dipelajari saja, manfaatkan untuk bisa orang interaksi secara mudah melalui Facebook kita, fanpage Facebook kita. Ya. Ini kalau udah jadinya seperti ini, halamannya sangat cantik, ini belum ke bawah, di scroll ke bawah lebih cantik lagi, kita atur semuanya. Fitur-fiturnya ada macam-macam, bisa diatur, halamannya akan seperti toko kah, ada kotak-kotak, ada langsung harga, itu bisa diatur sendiri. Oke, itu saja yang saya fokus kepada Facebook dan Instagram. Yang paling terpenting sih kalau untuk tampilan pada fanpage Facebook itu memberikan kesan profesional, ya. Dan begitu juga Instagram, akun bisnis juga. Artinya kita serius berjualan
produk kita, produk kuliner, dan terkesan kita pun jualannya profesional. Jadi kita akan sana supaya kita mendapatkan kepercayaan dari para konsumen kita atau calon pembeli kita dengan kita mengoptimasikan dagangan kita melalui pemasaran via digital. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat ya, bisa diterapkan di tempat kita masing-masing. Terima kasih.